Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujud bibi'sati akrami nabiyyin wa a'azzi maulud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyil muqaddasil mahmud, unsuril fadailil mashhud wa karimil ummahati wal abai wal judud, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihi min ahli baitihi. Amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, wabil khusus para habaib hadir bersama kita Al-Habib Abdul Basit bin Muhammad Al-Kaf dan sahibul wilayah pada malam hari ini Al-Habib Agil bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan pada tuan guru kita yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu mengingat waktu sudah jam 10. Rasanya sudah cukup tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Abdul Fatih. Kami hanya menyempurnakan sedikit aja. Setuju? Tersebut di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alam, Al-Imam Syihabuddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala mengatakan perkataan daripada Syekh Junaid al-Baghdadi rahimahullah. Syekh Junaidi, beliau ini adalah ulama sufi, lahir di kota Nahwan, pindah ke kota Irak, Baghdad, dan wafat di sana. Dalam makalahnya beliau mengatakan, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hadir akan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'azzama qadrah, hadirnya bukan sekedar hadir. Hadir bukan hanya mengharap nasi bungkusnya. Hadir bukan hadir melihat ustadznya. Hadir bukan sembarang hadir hanya melihat siapa penceramahnya. Jauh daripada itu, wa 'azzama qadrah, dia hadir mengagungkan akan pangkat kedudukan maulid itu sendiri. Dia mengagungkan dengan adab-adab di dalamnya. Dia tunaikan adab-adabnya. Maka di antara salah satu adabnya sebagaimana dikatakan oleh guru-guru kita, satu, kalau mau membaca maulid wudhu dulu. Jangan habis bakameh baca maulid. Hanya dari WC baca maulid. Kurang adab, bukan berarti tidak sah. Kurang adab. Habis dari WC, wudhu dulu, sambung baca maulidnya. Yang kedua, ketika adab dalam membaca maulid, hadirkan niat kita sebagaimana niatnya aslafun salihun, sebagaimana hadirnya niat-niat orang ulama-ulama kita terdahulu. Kalau sudah adabnya kita lengkapkan, kita sempurnakan, ketika duduk di dalam masjid, umpamanya nih kita dalam masjid, kadang-kadang maulid diadakan di lapangan, kadang-kadang maulid diadakan di masjid, kadang-kadang maulid diadakan di majelis. Ketika kita berada di dalam masjid rumahnya Allah Ta'ala, adabnya tambah. Ketika kita duduk, jangan lupa iktikaf, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Karena Nabi mengatakan, siapa yang iktikaf di dalam masjid,
maka diampuni Allah dosa yang lalu. Maka sayang kita lewatkan kesempatan yang seperti ini. Selanjutnya adab ketika dalam membaca maulid, al-julus bil waqar, duduknya tenang. Amun pina ringkotan batis gerunyut-gerunyut ndak apa diubah. Kalau asam urat kambuh karena lama duduk, dipindah-pindah, diobah-obah ndak apa-apa, asal jangan berdiri keluar sana. Ya. Duduknya tenang, sakinah di dalamnya. Apabila adabnya sudah ada dan kita mengagungkan kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita mengagungkan pembacaan maulidnya, maka beliau mengatakan faqad faza bil iman. Maka sungguh dia mendapat keberuntungan dengan mendapat iman. Alhamdulillah. Maka kita kembali kepada perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengagungkan maulidnya Nabi, wa kana sababan liqiraati, dan dia mengagungkan, memuliakan maulid itu karena dia menjadi sebab dibaca daripada hikayah atau maulid Nabi, maka la yakhruj minad dunya illa bil iman, dia tidak akan keluar dari ini dunia ketika matinya illa bil iman, kecuali dengan iman. Lebih daripada itu, ibu yang dirahmati Allah, bapak yang dirahmati Allah, wa yadkhulul jannah bighairi hisab, dan dia masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Alhamdulillah. Makanya keutamaan dalam hadir majlis maulid sangat sungguh luar biasa. Dan orang yang hadir pilihan Allah Ta'ala, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk hadir di majlis daripada maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Kalau kita ingin membaca atau menceritakan syama'il daripada keistimewaan-keistimewaannya baginda Nabi, kalau kita ingin baca Sahih Bukhari, baca Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud dan lain sebagainya, tidak cukup 1 bulan kita baca kitab itu, tidak bakal cukup. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada ulama-ulama kita yang sudah sampai mengenal dengan sesungguhnya kepada Nabi Muhammad, diringkaskan dengan pembacaan Simtud Durar, ditulis dengan nama Simtud Durar, ditulis Barzanji Nasar, ditulis Barzanji Nazam, ditulis Adhiyaul Lami. Itu semuanya adalah menceritakan betapa istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya hadir majlis maulid, maulid yang kita baca itu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu adalah menjadi wasilah kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita ibadah kalau tidak mewasilah kepada Rasulullah, tidak bakal ajib, tidak bakal mantap, tidak bakal diterima Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Hadis Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salat kamu sebagaimana aku salat. Pernah kita melihat Nabi salat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Pernah kita melihat bagaimana Nabi takbiratul ihram, bagaimana Nabi sujud, bagaimana Nabi bergerak-gerak dalam salat? Kita tidak pernah nampak, tidak pernah dilihat. Namun ulama-ulama kita yang dekat sampai ma'rifahnya kepada Rasulullah, merekalah jalur sebab kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah melewati pembacaan Maulid Al-Habsyi oleh Imam Ali, dah menyusunkan beberapa syama'il daripada keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rawi terakhir, sambungan daripada Ustaz Abdul Fatih di atasnya, beliau baca di tengah, kita ambil di atasnya sedikit. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khulqa. 2. Nabi kita itu mulia, sempurna, hebat, khalqan kejadiannya, wa khulqa dan akhlaknya. 2 ini istimewa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diistimewakan, dimuliakan Allah Ta'ala khalqannya. Salah satu keistimewaan kejadian Nabi kita Muhammad, mana wa min huddawab lam tahrub wa ma waqa'at lubabatun fi jismihil hasani.
Nabi bila ketemu dengan hewan buas, tahu hewan buas itu pamangsa. Kalau kita di Kuala Tungkal tidak ada hewan buas, paling-paling anjing gila bisa ketemu. Itu bila ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tahruk, dak lari, hormat, diam. Melihat Rasulullah, diam. Ini khalqannya Nabi, begitu mulianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ma waqa'at zubabatun, dan lalat tak pernah hinggap ke badan nabinya yang mulia, tak pernah mampir ke badan nabi yang mulia, tak pernah hinggap. Kalau kita jangan coba-coba, 2 hari bakal ada mandi, haruk sudah. Lalat ngantri. Memang susah Bapak Ibu yang dirahmati Allah meyakinkan lalat ini kalau bunga yang wangi itu lebih indah daripada tong sampah. Betul? Betul atau tidak? Lalat tidak pernah hinggap kepada badan Nabi yang mulia. Inilah khalqannya Nabi. Andai kata dicatat, ditulis khalqannya Nabi, khuluqnya Nabi, kemuliaan budi pekertinya baginda Nabi, wa ma tadhiqu an kitabatihi butunul aura, dak bakal mampu kita mencatat sekalipun berganti generasi-generasi hanya untuk mencatat begitu keistimewaan baginda, dak bakal cukup. Sekalipun berganti dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan pemikiran yang berbeda, dak bakal dak bisa mampu. Itu khalqannya Nabi. Khuluqnya satu aja kita bahas pada malam ini, mengingat sudah malam begitu, udah lewat jam 10 ya. Saya yakin kita pun sudah mengantuk. Kalau Ustaz Abdul Fatih tadi bisa menghebatkan suasana, yang ngantuk bisa menceleng matanya. Ya. Kalau yang kedua ini tambah ngantuk. Khuluqnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak baginda Nabi. Andai kata ibu yang dirahmati Allah, ada orang dipuji di muka bumi, dimuliakan di muka bumi, 1 karena ketampanannya, 2 karena keibadahannya luar biasa, 3 karena kesolehannya, 4 karena lain sebagainya, yakinlah itu mutalaqan an zainil wujud, hanya sedikit saja mengambil daripada kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk akhlaknya Nabi. Nabi itu paling dermawan orang, dermawannya tak pilih-pilih. Kalau kita masih milih dermawannya, dermawan oke, tapi dan bisa milih-milih. Kita punya dompet, 1 dompet dalamnya ada ratusan, sebelahnya 50-an, sebelahnya 20-an, sebelahnya 10-an, sebelahnya 5 ribuan, sebelahnya recehan. Itu kalau kita buka ketika orang minta kepada kita sumbangan ke apakah, itu tangan tuh berkeliling tuh begini ya. Dari awal sampai akhir tuh mana yang pasnya nih? Bisa-bisa teku uncet sini, kerecehan. Kalau Nabi dermawannya luar biasa, dak pandang bulu, dak pilih kasih, hatta kepada musuh sekalipun Nabi top luar biasa dermawannya. Pernah seorang bernama Sofyan, ini orang paling musuh dengan Nabi, paling suka memusuhi Nabi. Bukan Sofyan pemain hadrah, tidak ya, bukan Sofyan ini. Bukan, ini Sofyan di zamannya Rasulullah. Beliau datang ke rumah Nabi ngadukan masalah. Datang ke rumah Nabi ngadu. Padahal ini nih musuh nih. Pokoknya dia yang mengajak orang untuk memusuhi Nabi. Ketika suatu hari datang kepada Nabi ngadukan keluh kesahnya, disambut Nabi. Disambut. Kita kalau ada orang sudah dah enakan sama kita, dah mulai nuju ke rumah kita, ancap lawang bakancing. Jangan harap nak dibuka, ya. Sih, ya aku mana batang hidungnya. Nah, itu. Ya. Datang ke rumah Nabi, lalu apa? Dikisahkan, berkisah dia kepada Nabi. Setelah Nabi dengarkan kisah keluhnya, maka Nabi suruh berdiri, wahai Sofyan, kau keluar dari rumahku, kau datangi bukit yang di ujung sana, di bawah bukit itu ada ternak kambing saya, semuanya ambil untukmu. Ingat 1, jangan ada sisa. Luar biasa Nabi. Ingat, jangan ada sisa. 1 pun jangan disisakan. Keluar Sofyan dari rumah Rasulullah, datanginya bukit, dilihat alangkah kagetnya Sofyan, dilihat kambingnya gemuk-gemuk dan banyak. Diikat satu-satu, dibawa oleh Sofyan masuk ke dalam kota sambil berteriak, wahai kaumku, masuk Islam sekarang juga. Heboh saat itu.
Loh, katanya kemarin Sofyan ini ngajak kita untuk musuhi Muhammad. Kok saat ini kok tiba-tiba ngajak kita masuk kepada Islam? Gerangan apa yang terjadi pada dirinya? Didatangi, wahai Sofyan, apa yang terjadi pada dirimu? Kita rupanya salah duga. Ternyata selama ini orang yang kita caci, orang yang selama ini kita musuhi, orang yang selama ini kita itu segala macamnya, salah kita. Ternyata orang akhlaknya luar biasa, budi pekertinya luar biasa. Ayo semuanya kita masuk Islam. Hanya dengan akhlak Nabi baginda semuanya masuk Islam saat itu. Bawa kambing, dermawannya Rasulullah luar biasa. Jadi salah satu akhlak Nabi yang patut kita ambil contoh pada malam hari ini, maulid bukan sekedar maulid. Ketika maulid dibacakan harus ada sifat atau karakter daripada asar maulid itu yang mampu merubah diri kita. Yang dulunya asalnya pemarahan, hadir maulid jadi tidak pemarahan. Itu yang kita ambil. Yang dulunya agak malas-malasan, ambil jadi rajin-rajinan. Karena harus ada yang kita ambil dalam peringatan maulid sebagai bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju kira-kira? Sama-sama kita meminta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita semuanya untuk meniru sedikit demi sedikit daripada akhlak mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan, mohon diridhokan atas kesalahan dan kekhilafan dan lain sebagainya. Yang benar itu semata-mata daripada petunjuk Allah Ta'ala, yang salah dan keliru itu semata-mata dari kebodohan dan kelalaian saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.